Siapa yang bisa menjamin hidupmu bahwa ketika engkau meninggal, engkau berada di Firdaus, engkau berada di sorga, engkau berada bersama dengan Allah selamanya, dan engkau tidak dihukum kekal? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Coba kau tanyakan dalam hidupmu. Saya berbicara, Uncle Mandil 24 berbicara kepada saudara, berbincang-bincang. Siapa yang bisa menjamin keselamatan kekal hidupmu? Siapa? Coba kamu tanyakan pada dirimu. Tanyakan hati nuranimu. Kau tanyakan hati nuranimu, siapa yang bisa menjamin hidup kekalmu? Siapa yang bisa menjamin? Siapa? Siapa yang bisa menjamin? Apakah uangmu? Apakah nabi-nabi yang lain? Apakah rasul-rasul yang lain? Apakah orang tuamu? Apakah sahabatmu? Apakah siapa? Dewamu? Siapa yang bisa menjamin? Apakah pangkatmu? Siapa yang bisa menjamin hidup kekalmu? Siapa? Siapa yang bisa menjamin? Saya bertanya serius kepada saudara, karena saya rindu, saya mengasihi engkau. Makanya saya bertanya, siapa yang bisa menjamin hidup kekalmu? Kau tanyakan hati nuranimu. Bangun. Siapa yang bisa menjamin? Semua manusia akan mati, betul. Fisik kita ini akan mati, tapi ingat, belum selesai. Jangan kau pikir mati fisik ini kembali, lantas selesai. No. Tidak. Masih ada kematian kedua, kekal. Penghukuman kekal. Jangan bermain-main. Ada neraka ya, yang akan membakar, api yang akan membakar dunia ini. Saudara, saya bertanya sekali lagi kepadamu, siapa yang menjamin hidup kekalmu? Siapa? Kalau engkau tidak yakin, kalau tidak ada yang menjamin, jangan kau tawar-menawar mengenai hidupmu. Kasihan kau kalau dihukum dalam neraka. Kasihan. Ibrani. Coba kita buka. Ya. Ibrani pasal 7 ayat 22. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Coba buka Ibrani pasal 7 ayat ke-22. Ini saya berbicara. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, dikatakan di situ, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Siapa yang menjadi jaminan? Yesus. 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 Haleluya. Ya. Saya akan lanjutkan ayat 27. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya.
ya, sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya Yesus, ya, dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi yang di dalam Yesus Kristus, itulah yang menjamin hidup yang kekal itu. Ya, puji Tuhan, bersukacitalah di dalam Yesus Kristus. Yesus jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian yang bagaimana? Mulai dari Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 15, sampai selama-lamanya ia datang kedua kalinya. Kedatangan Yesus kedua kali bukan sebagai korban lagi. Jadi inilah kesempatan, momen yang terindah, yang berharga dari Allah melalui Yesus Kristus, bahwa setiap orang dikehendaki oleh Allah untuk menerima anugerah keselamatan di dalam anaknya. Setiap orang yang percaya kepada anaknya, inilah yang menjadi jaminan bahwa mempunyai hidup yang kekal. Tetapi di luar Yesus, walaupun engkau berbuat baik sebanyak apapun, tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus, jaminan dari semua yang Allah sudah tetapkan. Puji Tuhan, Tuhan berkati.